Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Yuliana Triwulandari dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas B, absen 24 IAIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati LC-MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Epistemologi Keilmuan Islam Bayani. Untuk lebih mengefisiensi waktu, langsung saja pada pembahasan. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul metode-metode dan sahnya ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi terkait dengan tiga hal. Yang pertama yaitu filsafat, yaitu sebagai ilmu untuk mencari hakikat dan kebenaran suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu metode, yaitu sebagai metode untuk menghantarkan manusia memperoleh suatu kebenaran pengetahuan. Yang ketiga yaitu sistem, yaitu sebagai sistem untuk memperoleh realitas kebenaran dari suatu pengetahuan. Ada tiga macam model berpikir. Yang pertama yaitu bayani, yaitu model berpikir secara linguistik atau tekstual. Yang kedua yaitu burhani, yaitu model berpikir secara demonstratif. Dan yang ketiga yaitu irfani, yaitu model berpikir secara intuitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model berpikir pada poin yang pertama, yaitu bayani, yaitu model berpikir secara linguistik atau tekstual. Nah, apa itu bayani? Bayani dalam bahasa Arab berarti penjelasan atau explanation, yang artinya menjelaskan suatu maksud dari pembicaraan secara lebih komunikatif. Menurut ahli usul fiqh, bayani adalah suatu upaya untuk menyingkapi suatu maksud dari pembicaraan dan menjelaskannya secara lebih rinci maksud dari pembicaraan tersebut kepada mukallaf, atau dengan kata lain yaitu suatu usaha untuk mengeluarkan maksud dari keraguan menjadi lebih jelas. Epistemologi bayani adalah suatu pendekatan dengan cara menganalisis teks. Sumber dari epistemologi bayani berupa teks. Sumber teks dalam agama Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber teks nas, yaitu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada sumber teks non-nas, yaitu bersumber pada karya para ulama. Ada yang berpendapat bahwa epistemologi bayani adalah suatu pendekatan dengan cara memahami atau menganalisis suatu teks dan mengambil istinbat hukum-hukum dari Al-Nusus Al-Diniyah dan Al-Quran pada khususnya. Dalam epistemologi bayani, teks sucilah yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah kebenaran dari suatu kitab suci. Teks juga dijadikan sebagai rujukan pokok sekaligus sumber pengetahuan bagi bayani. Fungsi akal di sini hanyalah sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, akal harus berupaya lebih keras lagi untuk memahami dan membenarkan rujukan utamanya yaitu teks. Epistemologi bayani menggunakan alat-alat bantu yang berupa ilmu-ilmu bahasa dan unsur-unsurnya, asbabun nusul, istinbat yang digunakan sebagai metode. Dalam epistemologi bayani dikenal ada 4 macam bayan. Yang pertama yaitu ada bayan al-i'tibar, yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu. Yang kedua ada bayan al-i'tiqad, yaitu penjelasan mengenai segala sesuatu yang meliputi makna hak dan makna batil.
Yang ketiga ada bayan al-ibarah. Bayan al-ibarah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-bayan al-zahir, yaitu bayan yang tidak memerlukan tafsir. Yang kedua ada al-bayan al-batin, yaitu bayan yang memerlukan tafsir. Yang keempat yaitu ada bayan al-kitab, yaitu media untuk menukil pendapat dan pemikiran dari khatib. Al-Jabiri mengungkapkan ada 3 macam prinsip dasar nalar bayani. Yang pertama yaitu prinsip infisal atau diskontinu. Prinsip infisal atau diskontinu merupakan prinsip keterpisahan yang memandang bahwa alam masing-masing berdiri sendiri dan tidak berhubungan atau tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada prinsip al-tajwiz atau keserbabolehan. Prinsip al-tajwiz merupakan prinsip yang cenderung mengingkari hukum-hukum kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga ada prinsip muqarabah. Prinsip muqarabah merupakan penalaran yang didasarkan pada faktor kedekatan analogi deduktif dan kurang memberikan peluang pada pendekatan lain dalam keilmuannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi keilmuan Islam bayani. Semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada tutur kata dan ucapan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.